Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fajri Raffi Ramadan, NPM 19310600105, semester 3 jurusan Tasawuf Psikoterapi, akan mereview jurnal yang berjudul Karakteristik Sikap Religius pada Masa Dewasa yang ditulis oleh Iswati dari Universitas Muhammadiyah. Lalu di sini kita akan melihat latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian, kedewasaan memiliki nilai lebih dari pandangan psikologis. Seorang dikatakan telah dewasa bila telah mampu memikul tanggung jawab bagi dirinya sendiri dan orang lain yang dipercayakan kepadanya. Berbagai pengalaman baik yang berhasil maupun gagal dan menghadapi suatu masalah akan dapat dijadikan pelajaran berharga guna membentuk seorang pribadi yang matang, tangguh, bertanggung jawab yang terhadap pada masa depannya. Saat telah menginjak masa dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa. Mereka memahami jati diri bahwa saya hidup dan saya tahu untuk apa. Dari latar belakang ini kita bisa melihat bagaimana konsep masa dewasa akhir melihat religiulitas, melihat keagamaan, dan melihat bagaimana untuk masa depannya kelak. Lalu kita langsung masuk ke teori penelitian, teori dan makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji. Peneliti ini adalah termasuk jenis kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Teori ini berfungsi membantu peneliti untuk membantu berbagai perspektif dan pernyataan penelitian, dan membantu mengumpulkan data dan analisis data. Lalu untuk metode penelitian, literatur utama atau premier yang dikaji dalam penelitian ini adalah buku dan literatur psikologi perkembangan. Sebagai penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variabel yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, dan lain-lain. Sedangkan teknik analisis yang dipilih adalah descriptive analysis. Dalam metode ini menjadikan penelitiannya mengumpulkan dari setiap pendapat dan pengetahuan dari setiap buku untuk dapat mengetahui pengumpulan data dan ilmu dalam mengkaji jurnal, yang menjadikan sebuah jurnal lebih lengkap dan terperinci. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian dan sumber data. Hasil dari penelitian ini memaparkan sebuah peningkatan religiolitas di masa dewasa akhir dan lebih mementingkan keagamaan serta kenikmatan hidup di masa dewasa akhir. Sikap religiolitas usia dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Sikap tersebut umumnya dilandasi oleh pendalaman, pengertian, dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya, kestabilan dan pandangan hidup beragama, dan tingkah laku keagamaan manusia dewasa merupakan kestabilan yang dinamis. Yang dimaksud dari semua itu adalah hasil sebuah penelitiannya melihat bahwa orang yang masuk ke masa dewasa akhir, apapun agamanya, apapun yang dianutnya, siapapun Tuhannya, mereka tetap mendalami atau menstabilkan atau melihat ke depan bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka taat kepada Tuhannya, karena mereka lebih tahu bagaimana akan selanjutnya mereka terjadi yang selanjutnya. Lalu yang di sini saya bisa sampaikan adalah kesimpulan, masa dewasa merupakan masa transisi, baik transisi secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Para ahli psikolog perkembangan membagi masa dewasa menjadi 3 fase: masa dewasa dini, masa dewasa awal, madya, dan masa dewasa akhir. Di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan perkataan lain, orang dewasa sudah memahami nilai-nilai dan pilihannya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya.
yang dimaksud dari sini ialah masa dimana di usia dewasa banyak pengalaman yang dia dapatkan dan menjadikan sebuah pelajaran dan untuk pelajaran untuk hidupnya. Lalu dalam rangka menuju kematangan beragama terdapat beberapa hambatan karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu. Hal itu memerlukan waktu sebab perkembangan kepada kematangan beragama tidak terjadi secara insidental. Yang dimaksud ini adalah walaupun dia sudah masuk ke masa dewasa akhir, tidak banyak juga yang masih ingat dunia dan kesenangan, dan untuk mencapai waktu perkembangan untuk beragama itu pun tidak dengan waktu yang sebentar, dan itu membutuhkan waktu yang lama karena sebuah kematangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.